Jalan-jalan ke kota Jambi, jangan lupa membeli pempek. Kalau nilai presentasi kami nanti tinggi, itu bonus. Yang penting ilmunya nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Farisya Nadira dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 6J. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Usul Fikih 2 dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah periodisasi dan munculnya sebagai ilmu mandiri beserta aliran dan karya-karyanya. Yang pertama yaitu usul fikih pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, semua persoalan hukum langsung ditanyakan kepada beliau. Jadi, sumber hukumnya berasal dari Al-Quran dan penjelasan Nabi melalui hadis atau sunnah. Karena Nabi masih hidup, saat itu belum diperlukan aturan atau metode khusus seperti usul fiqh yang kita kenal sekarang. Walaupun begitu, dasar-dasar usul fiqh sebenarnya sudah mulai terlihat. Misalnya, Nabi menggunakan kias atau perbandingan, mempertimbangkan kemaslahatan umat, dan menetapkan hukum secara bertahap sesuai keadaan masyarakat. Selanjutnya ada usul fiqh pada masa sahabat. Setelah Nabi wafat, para sahabat harus menyelesaikan berbagai persoalan hukum sendiri. Mereka pertama mencari jawabannya di Al-Quran. Kalau tidak ditemukan, mereka melihat hadis Nabi. Kalau masih belum ada, mereka berijtihad menggunakan kias atau bermusyawarah hingga mencapai ijma'. Contohnya yaitu Umar bin Khattab pernah tidak menerapkan hukum potong tangan saat terjadi musim paceklikan. Beliau mempertimbangkan keadaan masyarakat yang sedang kesulitan, sehingga hukum diterapkan dengan melihat kemaslahatan. Selanjutnya ada usul fiqh pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, wilayah Islam semakin luas sehingga muncul banyak persoalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, para ulama mulai mengembangkan cara dalam menetapkan hukum. Saat itu muncul kelompok besar. Yang pertama adalah madrasah hadis di Hijaz yang lebih mengutamakan hadis. Yang kedua adalah madrasah ra'yu di Irak yang lebih banyak menggunakan akal dan kias dalam menetapkan hukum. Selanjutnya yaitu periodisasi perkembangan usul fikih. Perkembangan usul fikih tidak langsung sempurna tetapi mulai beberapa tahap. Tahap pertama yaitu adalah periode pembentukan, yaitu sejak masa Nabi sampai masa tabi'in. Pada masa ini kaidah-kaidah usul fiqh belum ditulis, tetapi sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masuk ke periode perumusan. Pada masa ini, para ulama mulai menyusun aturan-aturan usul fiqh secara lebih rapi dan sistematis. Selanjutnya ada periodisasi lanjutan. Setelah itu masuk ke periodisasi pengembangan. Pada masa ini, banyak ulama menulis kitab-kitab usul fiqh dan muncul berbagai pendapat aturan atau aliran. Selanjutnya adalah periode penyempurnaan. Pada tahap ini, para ulama berusaha menyempurnakan metode-metode yang sudah ada dan menggabungkan berbagai pendekatan agar lebih lengkap. Selanjutnya yaitu munculnya usul fiqh sebagai ilmu mandiri. Usul fiqh mulai diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri ketika sudah memiliki objek pembahasan, metode yang jelas, dan kitab-kitab yang menjadi pedoman. Tokoh yang paling berperan adalah Imam Syafi'i melalui kitab Ar-Risalah. Dalam kitab tersebut dijelaskan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Karena itulah Imam Syafi'i sering disebut sebagai pelopor ilmu usul fiqh. Selanjutnya yaitu aliran mutakalimin. Aliran mutakalimin ini lebih menekankan teori dan logika dalam menyusun kaidah usul fiqh. Mereka tidak langsung terkait pada pendapat mazhab tertentu, tetapi lebih fokus pada dasar-dasar hukumnya. Tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah Imam Syafi'i dan Al-Ghazali. Selanjutnya ada aliran fuqaha dan aliran gabungan. Perbedaan dengan mutakalimin ini, aliran fuqaha lebih melihat praktik hukum yang sudah ditetapkan dalam mazhab, khususnya mazhab Hanafi. Jadi pendekatannya itu lebih praktis
Sedangkan aliran gabungan itu menggabungkan kelebihan dari kedua aliran tersebut, yaitu teori dan praktik. Dengan begitu, metode yang digunakan menjadi lebih lengkap dan fleksibel. Selanjutnya ada karya-karya usul fiqh. Beberapa kitab yang terkenal dalam usul fiqh itu antara lain Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, Al-Mustashaf karya Al-Ghazali, Al-Ihkam karya Al-Amidi, Usul Al-Bazdawi, dan Al-Mazhul karya Fakhruddin Ar-Razi. Kitab-kitab ini sampai sekarang itu masih menjadi rujukan dalam mempelajari usul fiqh. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.